Shalom sekolah minggu. Shalom Kak. Wah, kayaknya kurang semangat nih Kak, kurang membara nih anak sekolah minggu. Sekali lagi ya Sekali Kak. lagi ya. Shalom sekolah minggu. Shalom Kak. Iya. Ya udah kedengaran Kak suaranya. Ya kita kembali lagi hari ini Kak Indah hari Minggu. Kita mau ibadah tapi ibadahnya online di rumah masing-masing karena masih adanya pandemi COVID-19 di tempat kita. Oke Kak. Ya kita mau mulai nih Kak Indah. Tapi sebelumnya pengen tahu gimana kabarnya Kak Indah? Wah, kabar kakak hari ini baik, sukacita, luar biasa. Oh, kalau gitu ada di sekolah minggu gimana kabarnya? Baik, sukacita luar biasa. Wow. Kalau luar kabarnya biasa baik-baik ya. semua, berarti kita mau mulai ibadah kita. Kita semua bangkit berdiri, kita memuji Tuhan, kita bernyanyi lagu Tuhan memanggil namamu. Oke. Tuhan memanggil namamu, Kak Indah. Tuhan memanggil namamu, Kak Indah. Oh Kak Indah, apa jawabmu? Tuhan memanggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Kita panggil Kak Besta ya adik-adik. Tuhan memanggil namamu, oh Kak Besta. Tuhan memanggil namamu, oh Kak Besta. Oh Kak Besta, apa jawabmu? Tuhan memanggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Kurang kuat. Ku jawab ya, ya, ya. Sekali lagi. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Sekarang kita panggil anak sekolah minggu ya Adik-adik Kak. sekolah minggu Kak. Tuhan memanggil namamu, sekolah minggu. Tuhan memanggil namamu, sekolah minggu. Oh sekolah minggu, apa jawabmu? Tuhan memanggil namamu. Kurang kuat. Jawab ya, ya, ya. Sekali lagi. Jawab ya Tuhan. Jawab ya Tuhan. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Wah Kak Indah, kayaknya dari suara adik-adik sekolah minggu itu udah nggak sabar lagi pengen gereja bareng lagi sama Iya kita. benar Kak, mereka pasti nggak sabar dengan firman Tuhan, Iya. ketemu teman-teman, Nyanyi ketemu guru sekolah sama-sama minggu. di gereja, ya kan Kak? Iya. Adik-adik sekolah minggu pasti rindu lah sama sekolah minggu. Kakak Indah rindu nggak sama adik sekolah minggu? Iya. Sangat rindu Kakak. Iya, sama-sama dengar firman Tuhan bareng, ya kan? Iya. Kalau gitu kita mau nyanyi lagi sekali lagi lagu Mata Tuhan Melihat. Oke. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Kita nyanyikan sekali lagi. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat
berbuat jahat ingat Tuhan melihat. Ya Kak Indah, sebentar lagi kita akan memasuki kebaktian kita. Iya benar Kak Bista. Ya, kita harus mempersiapkan diri kita. Apa aja yang perlu disiapkan Kak Indah? Dipersiapkan Alkitabnya, Ya, dipersiapkan Alkitabnya. duduk yang rapi. Duduk yang rapi. Kalau perlu ajak orang tuanya buat ikut-ikut ibadah sama kita. Ya, jangan lupa tadi bawa Alkitab. Alkitab, Kak. Ya, ada di sekolah minggu kalau misalnya kita mau ibadah juga ada di sekolah minggu boleh bawa pulpen, bawa buku kayak kita kalau sekolah minggu nanti boleh dicatat. Dan PR-nya Kak Indah masih banyak nih ada di sekolah minggu yang ternyata belum ngerjain. Gimana itu Kak Indah? Diharapkan sih mulai dari minggu ini semuanya harus ngerjain ya. Iya. Karena PR-nya asik-asik kan Kak? Iya, Asik, enak lah kakak aja suka. Kakak ngerjain sendiri juga di rumah Iya, PR-nya. benar. Ya, karena PR-nya itu nanti akan kita kumpulkan. Dan nanti ketika kita ibadah di sekolah minggu kayak biasa Kak Indah, itu akan kita kumpulkan dan kita satukan terus kita pajang. Iya. Terus Kak ada hadiahnya juga kan Kak? Pastinya Kak Indah Iya. ada hadiahnya. Jadi adik di sekolah minggu harus tetap rutin sekolah minggu ibadah online. Terus jangan lupa ngerjain PR. Ya Kak Indah, kita mau mempersiapkan hati dan pikiran kita. Tapi sebelumnya kita nyanyi satu lagu yang terakhir. Lagu apa Kak? Kita bernyanyi lagu Yesus Kasih Jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Kita ulangi lagu ini dari awal Kak Indah. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Ya, selamat beribadah di sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, sebelum kita mulai kebaktian, kita berdoa dulu. Disiapkan hati dan pikirannya, dilipat tangannya, dan ditutup matanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa atas berkat dan kasih karunia-Mu. Tuhan, Engkau telah memberkati kami sepanjang malam hingga pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan. Tuhan, sebentar lagi kami mau mulai kebaktiannya. Kiranya Engkau memberikan kami hikmat dan kebijaksanaan untuk mengikuti kebaktian di pagi hari ini. Tuhan, berkati kami selalu selama kebaktian dari awal hingga akhir nanti. Terima kasih Tuhan, dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita mulai kebaktian, kita mengangkat lagu pujian dengan judul Selamat Pagi Bapa.
atas anugerahmu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan namamu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerahmu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan namamu. Allah Bapa, Ya, epistel kita pada hari Minggu ini, yaitu ayat bulanan di bulan Juni, tertulis di dalam Kejadian 12 ayat 2. Kakak ulangi sekali lagi, epistel kita pada hari ini, yaitu ayat bulanan di bulan Juni, tertulis di dalam Kejadian 12 ayat 2. Demikianlah bunyinya. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Demikianlah firman Tuhan. untuk mendengarkan pengumuman dan doa syafaat, kita kembali mengangkat lagu pujian dengan judul Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Shalom adik-adik sekolah minggu. Iya, pagi hari ini kakak ada beberapa pengumuman. Yang pertama, ibadah kita masih kita laksanakan di rumah ya. Sampai ada pengumuman selanjutnya dari guru-guru sekolah minggu. Pengumuman yang kedua, untuk tugas kreativitas adik-adik sekolah minggu di minggu yang lampau, yang dapat hadiah itu semua anak-anak sekolah minggu dari Horong 1, Horong 2, dan Horong 3 semuanya dapat hadiah yang mengumpulkan tugas. Jadi adik-adik sekolah minggu harus rajin membuat tugasnya. Setiap minggu kakak dan abang guru sekolah minggu tetap mengasih satu tugas kreativitas. Harus semangat ya mengerjakan tugasnya. Kemudian dikirim di grup orang tua dan guru-guru sekolah minggu. Hadiahnya akan diberikan oleh guru-guru sekolah minggu sewaktu kita ibadah di gereja kita.
setelah ibadah kita normal kembali, guru-guru sekolah minggu akan memberikan hadiah kepada adik-adik sekolah minggu. Kemudian hasil tugas kreativitasnya juga jangan dibuang, semuanya dikumpulin, nanti akan kita sortir, yang terbaik itu akan kita pajang di gedung sekolah minggu. Kemudian pengumuman selanjutnya, untuk tugas kreativitas minggu ini, tugas kita yaitu untuk horong 1, horong 2, dan horong 3 tugasnya sama ya adik-adik. Tugasnya menyanyikan 1 lagu sekolah minggu. Lagu apa saja boleh, lagu sekolah minggu dari buku ND juga boleh, dari lagu kontemporer juga boleh. Lagu apa saja boleh sepanjang lagu sekolah minggu. Kemudian adik-adik boleh menyanyikannya dengan alat musik, boleh. Kemudian mau dengan orang tua juga boleh. Mau dengan papanya, dengan mamanya juga boleh. Kemudian kalau yang satu keluarga itu ada beberapa anak sekolah minggunya, mau gabung juga boleh. Mau trio juga boleh. Ya, nanti lagunya itu divideoin, kemudian dikirim ke grup guru sekolah minggu dan orang tua sekolah minggu. Iya, itu saja pengumuman hari ini. Ya, kita akan mengangkat doa syafaat kita. Ayo semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Begitu banyak kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan di sepanjang hidup kami. Kami sangat bersyukur, kami sangat berterima kasih bahwa kami memiliki Allah yang sungguh luar biasa, yang senantiasa memberikan kesehatan, memberikan nafas kehidupan kepada kami. Kami bersyukur di tengah-tengah pandemi COVID-19, kami masih boleh melaksanakan ibadah kami, walaupun ibadah kami lakukan di rumah, tetapi tidak mengurangi sukacita kami, tidak mengurangi semangat kami untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Bapa yang baik, mari Engkau memberkati setiap ibadah yang boleh kami laksanakan, yang boleh dilaksanakan oleh adik-adik sekolah minggu di rumah mereka masing-masing. Biarlah ibadah yang boleh kami laksanakan menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Mari Tuhan, Engkau yang memberkati setiap ibadah kami. Bapa yang baik, pagi hari ini kami juga mau berdoa untuk setiap anak-anak sekolah minggu. Mari Tuhan, Engkau yang senantiasa memberkati mereka, memberi kesehatan kepada mereka. Tutup bungkus mereka dengan darah-Mu yang kudus. Jauhkan sakit penyakit dari mereka. Jikalau ada dari adik-adik kami yang saat ini masih melaksanakan ujian, mari Tuhan Engkau yang memberi semangat, kepintaran kepada mereka. Jikalau ada adik-adik kami yang sudah menerima hasil rapot dari ujiannya, biarlah hasil itu menjadi sumber sukacita bagi mereka. Bapa yang baik, walaupun saat ini mereka melaksanakan segala aktivitasnya di rumah, kami sangat menyadari bahwa hal itu sangat membosankan, tetapi kami mau Roh Kudus yang senantiasa memenuhi hati dan pikiran mereka. Mereka pastinya sangat bosan belajar dari rumah, mereka beribadah di rumah, bahkan beberapa dari adik-adik kami sangat merindukan pendidikan yang normal kembali di sekolah. Mari Tuhan, Engkau yang memulihkan negara kami, Engkau yang memulihkan bangsa kami, biarlah segala virus-virus Tuhan enyahkan dari hadapan kami, biar kami boleh normal kembali melaksanakan setiap kegiatan kami, setiap proses belajar mengajar, biar berjalan dengan normal, setiap ibadah yang boleh kami laksanakan, biar berjalan dengan normal. Kami juga mau berdoa untuk orang tua kami, Bapak, jikalau ada dari orang tua kami yang mengalami dampak dari virus ini, dari COVID-19, Tuhan, mari Engkau memberikan tetap pengharapan kepada mereka bahwa segala sesuatunya Tuhan sudah tentukan, bahwa segala sesuatunya Tuhan akan cukupkan untuk kebutuhan mereka. Bapa yang baik, berkati setiap pekerjaan tangan orang tua kami, biar melalui pekerjaan tangan mereka Tuhan memberikan berkat-berkat yang melimpah. Bapa yang baik, kami juga mau berdoa untuk setiap saudara-saudara kami yang boleh ambil bagian dalam pembuatan video ini, dalam pembuatan ibadah ini. Mari Tuhan, Engkau yang memberkati setiap saudara-saudara kami yang sudah meluangkan waktunya begitu baik mereka membantu kami. Tuhan, Engkau yang memberkati kehidupan mereka, Engkau yang memberkati segala harapan-harapan baik mereka. Apapun yang mereka lakukan biar berkenan di hadapan Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk setiap kami guru-guru sekolah minggu. Mari Tuhan, Engkau memberkati kami, Engkau memberkati kerinduan-kerinduan kami. Tiba waktunya kami sangat mengimani bahwa Tuhan akan memberikannya kepada kami seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati kehidupan pribadi kami agar boleh menjadi teladan bagi orang-orang di sekeliling kami dimanapun Tuhan tempatkan kami. Bapa yang baik, pagi hari ini dengan kerendahan hati kami memohon, tolong Bapa, pulihkan
gereja kami HKBP Immanuel. Bapak yang baik, Engkau tahu bagaimana kondisi di gereja kami saat ini. Tetapi kami mempunyai Allah yang sungguh luar biasa, yang dapat melakukan segala sesuatu seturut dengan kehendak Tuhan. Mari Tuhan, urapi setiap kami, setiap ruas, setiap pemimpin ibadah, pemimpin gereja kami, setiap para halado kami, agar berlomba-lomba merendahkan hati, agar mereka boleh saling mengasihi, agar kami boleh kembali damai sejahtera dalam melaksanakan ibadah kami. Bapak yang baik, ingatkan kami bahwa menghakimi bukan bagian dari tugas kami, bahwa setiap kami mempunyai kontribusi terhadap kejadian ini. Tuhan, pulihkan gereja kami. Kami sangat merindukan suasana yang tentram, yang damai. Tolong Bapa, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi, Tuhan akan mampu memulihkannya. Dengan kerendahan hati, kami guru-guru sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu bersatu hati, kami memohon kepada Tuhan, tolong Bapa, kasihani kami, pulihkan gereja kami, pulihkan Tuhan. Tolong Bapa yang baik, biarlah pemimpin kami boleh semakin berhikmat dan bijaksana dalam menghadapi setiap pergumulan, setiap persoalan yang ada di gereja kami. Tuhan, kerinduan kami, tolong Tuhan, Engkau jawab, tolong Engkau kabulkan Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, sangat banyak dosa dan pelanggaran yang kami perbuat yang mendukakan hati Tuhan. Tolong ampunkan kami, layakkan kami berdiri di hadapan Tuhan, layakkan kami menerima berkat dari Tuhan. Dan sebentar kami juga akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Amang Pendeta. Tuhan, Engkau yang memberkati Amang Pendeta, biar setiap firman yang disampaikan oleh Amang Pendeta boleh menjadi sumber sukacita, boleh menjadi pedoman bagi kami di dalam kami menjalani hari-hari hidup kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Amang Pendeta Advent, kita mengangkat lagu pujian dengan judul Ya Tuhan Tiap Jam. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dan kasih setia-Mu kepada kami, terlebih kepada anak-anak-Mu sekolah minggu yang mengikuti ibadah online pada hari Minggu ini. Kami sebentar ingin mendengarkan firman-Mu. Tuntunlah kami, berikanlah Roh-Mu, Roh Kudus, menuntun kami mengerti akan firman-Mu yang sebentar lagi akan kami dengarkan. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik semua. Firman Tuhan yang menyapa kita di hari Minggu ini diambil dari Kejadian 9, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-17. Kejadian 9 ayat yang ke-8 sampai yang ke-17, boleh dibuka Alkitabnya di rumah masing-masing dan diikuti yang akan Amang bacakan. Begini firman Tuhan. Berfirmanlah Allah kepada Nuh,
dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi, dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, siapa yang tadi pagi yang sudah makan dari rumahnya? Sudah minum air putih atau apapun yang diminum, air teh, susu, dan segala hal yang berbentuk minuman. Dan kalaupun sudah kita minum, ada satu pertanyaan yang sangat harus kita pahami. Ketika kita sudah minum, apa sih arti atau apa sih fungsi dari air tersebut? Ayo, kalian bisa menjawab masing-masing di rumah kalian. Boleh saling bertukar jawaban dengan adiknya, dengan kakaknya di rumah. Yang pasti air itu sangat berguna di dalam kehidupan manusia. Bukan saja manusia, segala ciptaan Tuhan membutuhkan air dalam kehidupannya. Maka dari itu tak heran ketika kita kekurangan air dalam kehidupan kita, atau satu hari itu kita tidak ada minum air putih, apa yang terjadi? Ya, yang pasti ada kehausan, ada kekeringan di tenggorok, bahkan keadaan tubuh kita pun lemas. Dan itu artinya kita kekurangan air dalam tubuh kita. Kalau dalam kedokteran, orang dokter bilang minimal satu hari itu harus ada 8 gelas air yang kita minum untuk mencukupi perjalanan kehidupan kita. Untuk satu hari 8 gelas minimal. Jadi kalau ada yang masih kurang-kurang minumnya di dalam satu hari itu harus ditambah ya. Jangan dikurangi. Bahkan dimain-maini air itu dibuang. Jadi sia-sia. Padahal guna air, fungsi air itu sangat luar biasa dalam kehidupan manusia, dalam kehidupan makhluk hidup. Itu penting di segala ciptaan.
Maka dari itu, kalau kita lihat lagi ke belakang di pasal yang ke-8, bagaimana Tuhan Allah sangat luar biasa membuat air menjadi kekuatan yang luar biasa, memusnahkan bahkan meluluh lantakkan bumi beserta isinya. Kenapa sih? Ini juga menjadi pertanyaan, kenapa Tuhan mau mendatangkan bencana air bah? Ternyata selidik punya selidik, adik-adik, orang-orang di bumi itu sudah jahat. Tidak mau mendengar apa yang sudah diperintahkan Tuhan. Maunya bertengkar, berantam, saling ejek-ejekan. Ketika diingatkan tidak ada yang mau tahu. Ayo, siapa yang seperti itu? Mau berantam, berkelahi sama abangnya, sama kakaknya. Harus ada saling mengalah. Ketika sudah diingatkan sama abang dan kakak-kakaknya, kita harus mengerti, harus paham. Ternyata ada murka Allah, ada kemarahan Allah ketika kita berbuat tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itulah yang terjadi ketika Nuh berbuat segala sesuatu yang baik dan keluarganya, dan mereka mau mendengar arahan perintah dari Tuhan, dan mereka selamat dari mara bahaya air bah yang terjadi selama 40 hari 40 malam. Itulah gunanya, pentingnya, dan bahayanya air. Dan kalau kita lihat di Indonesia sendiri kan ada kan kejadian tsunami yang terjadi di Aceh. Bagaimana kekuatan air itu? Ketika Tuhan Allah sudah murka, Tuhan akan mendatangkan mara bahaya. Tetapi kalau kita lihat dari khotbah hari ini, ternyata dari kejadian tersebut Tuhan Allah membuat perjanjian yang sangat indah kepada Nuh dan seluruh ciptaannya. Apakah itu? Kalian tahu tadi yang dibaca terakhir itu busur. Apa yang ingin dibilang busur itu? Ternyata kita selidiki dan kita lihat lagi lebih dalam. Busur yang dinyatakan Tuhan sebagai perjanjiannya kepada makhluk hidup adalah pelangi yang berwarna, kalau tidak salah ada 7 warnanya. Pelangi. Itulah perjanjian Tuhan dengan manusia, dengan ciptaannya. Agar setiap orang yang tinggal di bumi tidak dibinasakan lagi dengan air bah yang sudah kejadian ketika masa Nabi Nuh. Maka dari itu, itulah ketika kita melihat ada pelangi, itulah perjanjian Tuhan Allah dengan kita manusia dan segala ciptaannya. Maka dari itu, adik-adik sekolah minggu, pentingnya air, fungsinya air, kita harus manfaatkan dengan baik di dalam kehidupan kita. Jangan kita buang-buang air, karena orang-orang di luaran sana masih banyak yang kekurangan dengan air. Bahkan sekarang sudah masuk, bahkan ada istilah dari Papua, air itu sudah dekat kepada mereka. Istilah-istilah seperti itu. Kita makanya sudah dilimpahkan air kepada kita, gunakanlah semaksimal mungkin. Ketika kita mau menyiram tanaman, mau minum sesuai dengan kebutuhan kita. Jangan sampai kita sia-siakan, karena air itu fungsinya luar biasa, dan itulah kehidupan yang bisa menghidupkan kita. Kalau kita tidak makan saja untuk minum dalam beberapa hari, kita bisa bertahan hidup kok. Itu makanya pentingnya air dalam kehidupan kita. Setengah bagian dari tubuh kita ini adalah diisi dengan air. Jadi harus kita ingat, air itu penting dalam kehidupan kita.
Dan janji Allah itu yang sangat luar biasa yang diberikan kepada kita dengan adanya pelangi. Ketika kita lihat pelangi, itulah perjanjian Tuhan Allah dengan makhluk hidup yang ada di dunia ini. Jadi gunakanlah air secukupnya, pakailah dengan baik, minumlah, biar keadaan tubuh kita sehat, apalagi di masa-masa keadaan di negara kita ini, harus banyak-banyak minum air putih, air yang hangat, biar kondisi tubuh kita juga semakin fit dan bisa melakukan segala aktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita di setiap aktivitas kita semua. Amin, kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih untuk firman-Mu yang menyapa kami untuk di fungsi air yang Engkau berikan, Engkau ciptakan kepada kami, menjadi air kehidupan dalam kehidupan kami, dalam kehidupan setiap makhluk hidup yang ada di dunia ini. Fungsi tersebut bisa kami gunakan dengan baik, kami lakukan dengan sesuai kebutuhan kami, agar kami dapat melakukan segala sesuatunya dengan kebutuhan yang sudah kami laksanakan dalam kehidupan kami. Dan ketika kami pun mau melakukan segala yang baik dalam kehidupan kami, melakukan kehendak-Mu, kami pun ingin turut serta menjadi bagian dalam memberikan yang terbaik di hadapan-Mu ya Tuhan. Ketika kami pun menjadi orang-orang yang terpanggil, terlebih anak-anak-Mu sekolah minggu, Engkau yang memberikan kekuatan, memberikan kebijaksanaan di setiap aktivitas mereka, di setiap tugas dan tanggung jawab yang sudah ada dalam kehidupan mereka. Engkau yang berkenan dalam kehidupan, menaungi kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, berkati juga setiap orang tua dari adik-adik sekolah minggu kami. Berkati setiap pekerjaan tangannya, Engkau memberikan kesehatan, panjang umur, sertai dalam setiap kegiatannya. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami yang kami sampaikan dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan, kita mengangkat lagu pujian dengan judul Di Dalam Nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, ada dapat melawan. Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Kita ulangi ya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian dari karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini,
agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Minggu.